Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari yang cerah, hari Ahad 18 Februari 2023 bertepatan dengan 8 dari Sya'ban 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis, yang mana pembahasan kita di ilmi dhawabitul jarhi wa ta'dil, patokan-patokan dari permasalahan bagaimana kita menghasilkan dari jarah kepada rawi ataupun pentakdilan kepada rawi, dan juga praktek dari pengamalan ini di saat terjadi khilaf pada seorang da'i ataupun seorang rawi di zaman now. Maka masuk kepada poin yang ketujuh, di saat kita terjadi ta'arud baina aqwal al-ulama, jika terjadi perselisihan di antara kalangan para ulama, di antara mereka ada yang menjarah dan di antara mereka ada yang mentautsik, maka dari salah satu jalan keluar dalam permasalahan khilaf, kaidah yang ketujuh adalah la yultafatu ila jarhin yaglibu ala dhann anna masdarahu dhaif. La yultafatu ila jarhin, tidaklah kita berpaling kepada ucapan orang yang menjarah, yang mana kita mengetahui aglabu dhon, sumber dari orang yang menjarah ini berasaskan dari sanad yang dhaif. Maka di sini barakallahu fikum, permasalahan pemeriksaan sanad dhaif di berbagai cabang ilmu sangat dibutuhkan. Maka oleh sebab itu kita sangat menitik beratkan kepada ilmu sanad dan ilmu rijal dan ilmu rawi dalam akidah kita dan dalam ilmu fikih kita dan dalam bahkan tafsir. Di pelajaran kita tafsir, maka kita hanya memeriksa tafsir yang sahih, dan itulah dari manhaj ahli sunnah wal jamaah, seperti diucapkan oleh Syekh kami Muqbil di dalam kitab akidahnya, bahwa kita tidak mengimani dari perkara-perkara akidah kecuali dengan sanad-sanad yang sahih, dan kita tidaklah mengamalkan dari fikih muamalat kita kecuali dengan sanad-sanad yang sahih, dan kita tidak memahami tafsir dari Al-Quran kita kecuali dari sanad-sanad yang sahih. Maka pengetahuan kepada sanad perkara yang sangat mulhim, perkara yang sangat urgen. Maka telah datang dari ucapan para muhaddisin di zaman Doeloe tentang permasalahan kepentingan isnad. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Jika seandainya tidak ada ilmu isnad ini, ilmu hadis dari pengetahuan rawi dan sanad, laqala man syaa ma syaa, maka akan berkata orang-orang siapapun, baik yang mempunyai adalah, baik seorang yang matruh al-adalah, baik seorang yang baik, soleh, atau orang yang buruk, akan mencela alim ulama, akan berbicara dari perkara-perkara yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sunnah dikatakan bid'ah karena kebodohannya.
tauhid dikatakan syirik karena kebodohannya. Maka orang-orang yang mengajak kepada kebenaran akan dicela dengan keburukan karena kebodohannya. Maka laulal isnad, jika tidak ada isnad, laqala man syaa ma syaa, akan berbicara seseorang pun, baik orang yang bodoh kepada agama, orang yang alim kepada agamanya, dan akan berbicara apapun jika tidak ada as-sanad. Semua orang akan bebas berbicara. Namun dengan ada ilmu sanad, semua orang akan berbicara, namun diperiksa sanadnya sahih atau tidak. Orang ini berhak berbicara dalam agama atau tidak. Maka semuanya akan diperiksa. Dan juga dari ucapan salaf tentang kepentingan sanad, man yartaqi ila satah bila sulam, yakni mustahil. Barang siapa yang naik kepada tingkat yang kedua tanpa tangga, maka itu perkara yang mustahil. Seperti kita mengetahui ucapan salaf kita, ucapan Qatadah, dari mana? Beda di antara kita 1400 tahun yang lalu. Apalagi ucapan Nabi. Maka jika tanpa ilmu sanad, bagaimana orang bisa naik ke tingkat yang kedua, bahkan gedung yang tingkat 30, tanpa tangga dan tanpa lift? Maka bagaimana dia akan sampai? Tidak bisa sampai. Begitulah ilmu sanad. Bagaimana dia mengatakan hada qaul Hasan al-Basri, hada qaul Qatadah, yang turun lagi hada qaul Imam Malik. Taib Imam Malik yaqul hakadha, aina sanaduhu? Fasanaduhu min tulab Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i mathalan, atau Abdullah ibn Wahab, atau Abdullah ibn Maslamah al-Qanabi. Fayati ila Imam Malik, menukilkan qaul Imam Malik bisanad. Faidan fi ay ulum yahtaju ila sanad. Fakadalika huna fi ilmi jarhi wa ta'dil. Lama ta'arada, di saat para ulama terjadi khilaf, ada yang mencela dan ada yang mentautsik. Maka salah satu jalan keluar merojehkan dari ucapan para ulama, maka masuk kepada kaidah la yultafatu ila jarhin. Jangan kita menoleh kepada penjarahan dari rawi bagi orang yang ma'ruf, siqah, kemudian ada yang menjarah dengan mudah diambil, tidak. Tetapi dilihat apakah sanadnya sahih atau sanadnya dhaif. Wa min dalika anna Abdurrahman Ibni Shuraih al-Mu'afiri thiqatun ittifaqan, lakin syadza Ibnu Sa'ad faqala munkarul hadis. Maka contohnya seperti Abdurrahman Ibnu Shuraih al-Mu'afiri, yang mana dia rawi yang thiqah secara ittifaqan, disepakati oleh para ulama. Lakin syadza Ibnu Sa'ad, namun berkesendirian Ibnu Sa'ad, dan Ibnu Sa'ad di sini Muhammad Ibnu Sa'ad dikatakan mungkarul hadis, bahwa orang ini mungkarul hadis, dan jarah mungkarul hadis, jarah yang dhaif jiddan, maknanya dia orang yang selalu berkesendirian di dalam hadisnya. Maka dalam permasalahan ini dikatakan bagaimana keadaan jarah ini. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata al-Hafidz Ibnu Hajar, lam yaltafit ahadun ila Ibni Sa'ad fi hada, fa inna madatahu minal waqidi fil ghalib wal waqidi laisa bimu'tamad. Maka permasalahan jarah ini tidak ada para ulama yang mengambilnya satupun dan menolehnya satupun.
dari ucapan Muhammad ibnu Sa'ad. Kenapa? Karena aglabudhon periwayatan Muhammad ibnu Sa'ad dari Al-Waqidi, dan Al-Waqidi tidak mu'tamad. Maka ini contoh dari permasalahan kita, sehingga dari salah satu cara bagaimana keluar dari permasalahan khilaf di kalangan para ulama, ba'dahum yujarrihuna wa ba'dahum yuwathiquna. Fa'awalan misal Abdurrahman ibnu Shuraih al-Mu'afiri, maka dia adalah al-Mu'afiri ay al-Misri. Hada rawi thiqatun, orang ini rawi yang thiqah. Nangdur al-an ila aqwal al-ulama fihi. Qala Abu Hatim Ar-Razi thiqatun inda jami'ihim la ba'sa bihi. Maka di sini dipuji oleh Abu Hatim yang mutasyaddid bahwa dia thiqah, dan disebutkan la ba'sa bihi. Dan disebutkan oleh Abu Sa'id Yusuf Ibnu Yunus Al-Misri, sama-sama dari Mesir, lahu ibadah wa fadl, bahwa orang ini ahlul ibadah dan mulia. Dan berkata Ahmad Ibnu Hanbal, thiqatun laisa bihi ba's, maka dia rawi yang thiqah dan agamanya bagus, sama seperti ucapan Abu Hatim thiqah dan disebutkan la ba'sa bihi dari segi agamanya. Dan berkata mutasyaddid pula Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i thiqatun, dan berkata Ahmad bin Saleh Al-Misri thiqatun, dan berkata Yahya ibnu Ma'in minal mutasyaddidin thiqatun. Ungdur salasah minal mutasyaddidin, Yahya ibnu Ma'in, Abu Hatim dan Nasa'i thiqah, menunjukkan yadullu ala anna hadha rajul qawi fil hadis. Wa qala Ya'qub ibnu Sufyan al-Faswi ka khairi rijal. Fa'ala hadha Imam Az-Zahabi qala thiqatun abid, wa kadzalika Ibnu Hajar thiqatun fadil. Fabaqiya mas'alah minal ulama fi jarhi wa ta'dil ittafaqu ala thiqah illa Muhammad ibn Sa'ad wa huwa katibul Waqidi. Muhammad ibn Sa'ad barakallahu fikum huwa haluhu arfa min as-thiqah. Qala Abu Hatim Ar-Razi yasduku, bahwa dia adalah orang yang bisa diambil. Dan berkata Imam Ahmad, dulu dia itu kana yujihu fi kulli jum'ah bi Hanbal ibni Ishaq ila ibni Sa'ad ya'khudhu minhu juz'ain min hadits al-Waqidi yangduru fihi ma ilal jum'ah ukhra thumma yarudduhuma wa ya'khudhu ghairihima. Bahwa Imam Ahmad dulu termasuk dari muridnya Al-Waqi, termasuk dari muridnya Muhammad ibnu Sa'ad, bahwa dulu dia setiap Jum'ah berdua antara Imam Ahmad dengan Hanbal ibnu Ishaq. Maka Hanbal ibnu Ishaq termasuk dari periwayatan Imam Ahmad, banyak menukil Hanbal ibnu Ishaq qala Ahmad. Maka keduanya setiap Jumat mengambil hadis dari Muhammad ibnu Sa'ad dari periwayatan Al-Waqidi. Setelah selesai dari Jumat disalin, maka dikembalikan, kemudian diambil lagi, dicatat. Setiap Jumat seperti itu. Maka inilah kedudukan Muhammad ibnu Sa'ad. Dan dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi min ahlil adalah,
wa hadithuhu yadullu ala sidqihi, maka dia dari ahlil adalah dan hadis-hadisnya sangat baik. Maka disebutkan oleh Imam Az-Zahabi hafidun saduq, dia seorang yang hafid dan saduq. Dan berkata Al-Husain Ibnul Fahm Al-Baghdadi, kana kathirul ilm, kathirul hadith wa riwayah wa kathirut tulab wa kathirul kutub, katabal hadith wa ghairuhu min kutub al-gharib al-fiqh, kutubul gharib wal fiqh. Maka ini keadaan